Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Rabb semesta alam yang memberikan kita semua kesempatan untuk ada di tempat yang mulia ini, untuk sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan belajar ilmu agama. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan kita semua taufik untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam majelis ilmu dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu punya atau terdapat beberapa keutamaan atau faidah di samping ilmu itu sendiri. Sebagaimana yang kita tahu, Nabi mengatakan di dalam majelis ilmu Allah turunkan sakinah, ketenangan. Allah turunkan rahmatnya. Dan juga di dalam majelis ilmu Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis yang cukup panjang, beliau mengatakan, Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuki. Sesungguhnya Allah punya malaikat yang memiliki tugas, dan di antara tugas malaikat yaitu berkeliling di jalan-jalan, yaltamisuna ahla dzikri. Malaikat mencari majelis ilmu. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha, dan jika malaikat mendapati satu kaum yang sedang berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di sini Nabi mengatakan sekumpulan manusia yang sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan
mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kehadiran kita di sini sebagai salah satu bentuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanadau, mereka saling panggil satu dengan yang lainnya agar berkumpul di majelis tersebut. Halumu ila hajatikum fayahufunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Maka malaikat itu membuka sayap-sayapnya, menaungi majelis ilmu itu dengan sayap sampai ke langit dunia. Qala fayas'aluhum rabbuhum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat. Wa huwa a'lam minhum, dan Allah bertanya bukan tidak tahu. Ma yaqulu ibadi, kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku. Maka malaikat menjawab, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Mereka di dalam majelis itu berzikir, membesarkanmu dengan bertasbih, bertakbir, bertahmid. Kemudian fayaqul hal ra'auni. Kemudian Allah bertanya lagi kepada malaikat, apakah mereka melihat saya? Qala fayaqulun, maka malaikat menjawab, la wallahi, mereka enggak lihat saya. Mereka tidak melihat Anda, mereka tidak lihat Allah. La wallahi ma ra'auka. Kemudian Allah bertanya lagi, wa kaifa law ra'auni, bagaimana kalau mereka melihat saya? Bagaimana kalau mereka melihat saya? Qala fayaqulun law ra'auka kanu asyadda laka ibadatan. Seandainya mereka yang ada di majelis itu melihat Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka lebih serius, lebih konsentrasi dan yang sejenisnya. Kalau melihat Allah, kalau Allahnya bisa dilihat. Wa asyadda laka tamjidan wa tahmidan wa aktsara laka tasbihan. Mereka akan menambah kualitas, kuantitas dalam mengingat Anda, mengingat Allah. Karena diperhatikan. Yaqul fama yas'aluni. Allah bertanya jemaah. Allah bertanya, apa yang mereka mau dari saya? Allah bertanya, Pak Haji, apa yang mereka mau dari saya? Fama yas'aluni. Mereka mau apa? Jadi pertanyaan ini juga tertuju kepada kita. Kita mau apa ke sini? Fama yas'aluni. Qala yas'alunakal jannah. Malaikat mengatakan, mereka minta kepadamu surga.
Jadi di antara motivasi kita datang majelis ilmu adalah mengharapkan surga. Mengharapkan surga. Di samping kita berharap ilmu, tapi di antara harapan kita datang ke majelis ilmu adalah surga. Wa hal ra'auha, apakah mereka melihat surga? Qala fayaqulun la wallahi ya rabbi ma ra'auha. Maka malaikat menjawab, la, demi Allah mereka belum pernah melihat surga. Yaqul fa kaifa law annahum ra'auha. Bagaimana kalau seandainya mereka bisa melihat surga? Qal yaqulun law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'lama fiha rabbatan. Kalau surganya itu bisa dilihat, mereka lebih semangat, mereka lebih antusias, mereka akan rela korbankan waktunya, tenaganya, biayanya dan seterusnya kalau surga itu kelihatan. Ya, kalau surga itu kelihatan. Kemudian famimma yata'awwadzun, mereka minta perlindungan kepada saya dari apa? Kemudian qal yaqulun minan nar. Malaikat mengatakan mereka datang ke majelis ilmu dasarnya juga karena mereka minta agar terhindar dari neraka. Jadi langkah kaki kita ke sini yang berikutnya adalah semoga Allah jauhkan kita dari neraka. Jadi di majelis ilmu itu bukan cuma apa? Di majelis ilmu itu bukan cuma ilmu. Di majelis ilmu itu bukan cuma ilmu, di situ ada surga, di situ ada terhindar dari neraka. Ini dialog gitu antara Allah Jalla Dzikruhu dengan malaikat. Jadi salah satu indikasi kita pengen surga dan takut dari neraka itu antusias kita datang ke dalam majelis ilmu. Antusias kita datang ke dalam majelis ilmu. Kemudian wahal ra'auha, Allah berkata pada malaikat, apakah mereka melihat neraka? Qal yaqulun la wallahi ya rabbi ma ra'auha. Maka malaikat menjawab, tidak demi Allah, mereka tidak melihat neraka. Qala yaqul fa kaifa law ra'auha. Maka Allah bertanya lagi pada malaikat, bagaimana kalau mereka lihat neraka? Qala yaqulun law ra'auha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan. Kalau mereka melihat, mereka nggak akan tertarik lagi sama dosa dan maksiat. Benar-benar mereka menjauhi dosa dan sebab-sebab dosa. Kalau neraka itu kelihatan. Fayaqul, ini yang kita harapkan, di antara yang kita harapkan. Fa ushidukum, mari kita simak apa kata Allah.
Semoga kita dapat hadis ini. Fa usyhidukum, saya bersaksi di hadapan kalian semua. Kalian itu malaikat yang ditanya tadi sama Allah. Apa Pak Haji kata Allah? Anni qad ghafartu lahum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya bersaksi, antum jadi saksi, malaikat jadi saksi. Antum saksikan. Saya telah mengampuni mereka semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Besar atau kecil ini? Besar. Ini besar. Maka ketika ini besar, muliakanlah ilmu dan majelis ilmu. Ketika memang ini besar, muliakanlah ilmu dan majelis ilmu. Karena bukan cuma sekedar ilmu. Allah mengatakan, fa usyhidukum anni qad ghafartu lahum. Saya saksikan atau saya bersaksi di hadapan Anda semua wahai para malaikat kalau saya telah mengampuni dosa mereka semua. Allahumma ja'alna minhum, semoga Allah tetapkan kita menjadi orang-orang tersebut. Qala yaqulu malakun minal malaikati fihim fulanun laysa minhum. Salah seorang atau salah satu malaikat berkata, di antara orang yang duduk di majelis ilmu ada yang motivasinya bukan seperti yang disebutkan dalam dialog ini. Motivasinya bukan surga, motivasinya bukan takut dari neraka, motivasinya bukan ampunan Allah. Ada di antara mereka yang motivasinya bukan itu. Maka ini satu PR buat kita ke dalam majelis ilmu harus memiliki motivasi ini. Kenapa? Karena innamal a'malu gimana? Binniyat. Seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau kita datang majelis ilmu, misalnya niat awalnya pengetahuan kita keutamaan menunggu waktu sholat ke sholat berikutnya, dihitung sebagai orang yang sholat dari maghrib ke isya, itu ada keutamaan. Maka ketika kita tahu hadis ini, kita nggak cukup dengan cuma mendapatkan atau tidak akan merasa cukup, nggak akan puas kalau yang kita dapatkan cuma apa? Pahala menunggu waktu sholat. Tapi kita mau surga. Kita juga mau surga. Kita juga takut dari neraka. Dan yang lebih dahsyat lagi, kita mau termasuk apa? Termasuk apa jemaah? Antum mau termasuk apa dari hadis ini? Hah? Ada harapan nggak? Antum mau apa? Jemaah. Dari hadis ini antum mau apa? Mau semuanya? Mau semuanya? Diampuni dosanya, dipastikan kata Allah Subhanahu wa taala, fa usyhidukum, saya bersaksi di depan kalian semua, depan malaikat, anni qad ghafartu lahum, saya ampuni dosa mereka semua tanpa terkecuali. Allahu Akbar. Kita keluar dari sini tanpa dosa.
keluar dari majelis ilmu tanpa dosa. Kalau kita tahu ini, saya yakin nggak akan ada yang tidur di majelis ilmu. Ya Pak Haji, nggak akan ada yang tidur. Gimana? Mau dibagi-bagi keberkahan? Bismika Allahumma amut. Wallahi, ya kalau kita tahu keberkahan ilmu, majelis ilmu ternyata bukan cuma apa? Ilmu. Ya. Bisa jadi ilmu yang kita pelajari, yang kita ketahui tidak bisa kita amalkan, Pak Haji. Mungkin atau tidak? Mungkin. Dan bisa jadi dimaafkan lewat majelis ilmu. Ada yang menarik. Syekh Abdul Razak cerita, hafizahullah ta'ala. Ya, kata malaikat, nanti saya cerita. Kata malaikat, inna maja'ali hajatin. Ada sebagian mereka yang duduk di majelis ilmu itu karena satu kebutuhan, kepentingan, bukan surga, bukan takut dari neraka, bukan ampunan Allah, mau kepentingan lain, ada kepentingan lain. Oleh karena itu, kita luruskan kepentingan kita dalam majelis ilmu. Qala humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Orang yang tadi punya kepentingan itu, yang punya kepentingan selain apa? Ilmu, ampunan, dia duduk bersama ahlul ilmu itu, dia nggak rugi. Dia nggak akan rugi, dia nggak akan binasa, dia nggak akan sengsara. Dia masih dapat kebaikannya. Masih dapat kebaikannya. Nah, ceritanya gini Pak, Syekh Abdul Razak cerita, hafizahullah. Kata Syekh Abdul Razak, di majelisnya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, ada orang antusias belajar. Ya Mas Zaini, orang ada yang antusias, belajarnya antusias Pak Haji, maju ke depan, gitu. Duduk di depan, tapi pelangap-pelongo. Tahu nggak pelangap-pelongo? Pelangap-pelongo tuh, ya begini Pak Haji, kayak orang nggak ngerti. Tengok lagi ini, paham nggak? Ini. Yang lain nulis, yang lain nyatet, yang lain nyimak, dia begini-gini. Setelah majelis selesai, Syekh Utsaimin bilang gini, antum paham? Syekh tanya sama dia, karena ada gelagat dia ini nggak paham. Gitu. Antum paham? Apa yang kita pelajari? Kata dia apa? Enggak. Enggak. Antum paham? Enggak. Terus nggak nyatet. Mubtadi dia Pak, dia di mubtadi. Mubtadi pakai hamzah, bukan pakai ain. Kalau mubtadi pakai hamzah, pemula. Kalau mubtadi pakai ain, itu ahlul bid'ah. Pelaku bid'ah. Dia mubtadi, ini orang baru belajar. Antum paham? Enggak. Semua ngapain duduk di sini? Kata Syekh, itu satu ngapain duduk di sini? Pak Haji, itu Syekh Utsaimin tadinya mau ngasih pelajaran ke dia. Dia ternyata pernah baca hadis ini, Pak Haji. Dia pernah baca hadis ini. Dia bacakan penghujung hadis ini. Dia bilang begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana jalisun huna liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya duduk di sini karena perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum.
dia bacakan ujung hadisnya. Duduk bersama ilmu dan ahlul ilmu di tempat ilmu itu tidak akan rugi. Pasti banyak keberkahan, pasti banyak kebaikan. Di samping ilmu. Di samping apa? Ilmu. Dia nggak dapat ilmu, orang nggak paham, nggak ngerti dia. Syekh Utsaimin ketika mendengar dia jawab itu apa reaksinya? Diam, nangis. Tadinya mau dikasih pendidikan, justru kata Syekh Abdul Razak, justru di situ Syekh Utsaimin dapat pelajaran dari dia. Pelajaran apa? Lurus, benar niatnya. Saya duduk ke sini karena hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah, kalau kita punya kekurangan pemahaman, kecerdasan, gak ada masalah duduk di depan. Oke? Gak ada masalah. Ilmunya gak dapat atau ilmunya tertunda dapatnya, mudah-mudahan ampunannya dapat. Kan gitu. Mudah-mudahan terhindar dari neraka. Walaupun nanti begitu kita tanya, antum paham? Ora. Ya, ya Bang Rijal ya. Antum paham? Ora. Maafi muskilah. Yang penting kita sudah ada ikhtiar. Sudah ada ikhtiar untuk faham. Faham itu hadiah dari Allah Jalla dzikruhu. Jelas ya? Baik, alhamdulillah. Ini mukaddimah untuk kajian kita di malam hari ini. Sebelum kita, ya Bang Ali ya, gimana Bang Ali? Mukaddimah ya? Hah? Setengah jam? Iya. Alhamdulillah. Semoga ada hikmahnya, ada pelajarannya. Semoga tambah semangat dalam mendatangi majelis ilmu. Ada yang mau tanya sebelum saya lanjut di buku? Ada yang mau pulang? Ada yang mau tanya silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke kitab kita. Baik jemaah, kita lanjut di pembahasan buku kita. Kitab Syarah Al-Usul As-Salasah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Beliau mengatakan hafizahullahu taala, yakni menjelaskan tentang perkataan Syekh atau Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, sabar terhadap gangguan. Sabar terhadap gangguan. Di antara fikih yang harus kita ketahui ketika kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan kita hadapi adalah gangguan-gangguan dari berbagai pihak, baik dari diri kita sendiri maupun dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Harus kita tahu jamaah, kalau gangguan itu ada.
Kalau orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan berbagai macam gangguan. Ketika dia mengetahui gangguan-gangguan tersebut, maka dia bisa mengatasinya. Bisa mengatasi gangguan tersebut. Jika dia punya masalah dalam perjalanan menuju Allah dan dia tahu perjalanan menuju Allah akan Allah Subhanahu wa taala hadapkan dirinya dengan gangguan dan gangguan. Kode ya. Laji. Udah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. As-sabru 'ala al-'ada fihi, yaitu
sabar terhadap berbagai macam gangguan ketika kita menjalani agama atau menyampaikan agama ini. Jika memang yang kita inginkan adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bawalah pulang ke rumah kita firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Bawa pulang ini ayat, tadaburi ini ayat, renungi ini ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau memang kita ingin surga, am hasibtum an tadkhulul jannata, apakah kalian mengira, apakah kalian menduga akan masuk surga begitu aja tanpa melalui proses? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walamma ya'tikum matalul ladina khalau min qablikum, padahal belum datang, padahal antum belum diuji, belum ngerasain apa yang dirasakan oleh orang-orang terdahulu yang ingin surga, yang menginginkan surganya Allahu tabarakahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Lihat, Allah bilang Subhanahu wa ta'ala, orang dahulu mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, goncang, ya. Jadi yang menginginkan surga dari amalnya pasti melalui kesulitan, pasti akan melalui kesulitan. Kesulitan dan kesulitan. Hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai Rasul dan orang yang beriman bersamanya berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Maka Allah Jalla Dzikruhu merespon, ala inna nasrallahi qaribun. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Maka inilah perjalanan yang harus diterima oleh orang-orang yang menginginkan surga, yaitu bersabar di atas gangguan-gangguan, masalah-masalah, problem-problem untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
tidak goyang, tidak goncang. Kalau memang surga yang dituju. Kalau memang surga yang dituju, maka seseorang nggak akan goyang. Saya kasih contoh sederhana. Seorang penuntut ilmu jika memang tujuan utama dari menuntut ilmunya adalah surga, jika memang surga yang menjadi tujuannya, dia nggak akan mundur walaupun nggak paham-paham atau pahamnya telat. Dia nggak akan mundur walaupun jarak untuk menuntut ilmu itu jauh. Dia nggak akan mundur walaupun dikucilkan oleh manusia. Kalau memang target dari menuntut ilmunya surga. Kan tapi kalau targetnya bukan surga, target menuntut ilmu, penghargaan yang ada di dunia ini, apapun namanya, dia akan mundur pada waktunya nanti. Dia akan pensiun dini dari menuntut ilmu. Kalau memang tujuannya bukan surga. Tapi kalau tujuannya surga, saya kasih cerita. Saya pernah cerita juga kalau nggak salah di sini. Syekh Abdurrahman Sa'di itu salah seorang gurunya Syekh Utsaimin. Iya, saya pernah cerita di sini ya, Mas. Siapa nama itu? Namanya lupa. Ardi. Pernah cerita ini nggak di sini? Belum ya? Syekh Utsaimin itu murid daripada siapa? Siapa? Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahumullah. Di dalam majelisnya Syekh Abdurrahman Sa'di bahas, kalau tidak salah, kitab Al-Mughni punya Imam Ibnu Qudamah, kalau tidak salah, agak-agak lupa. Cuma yang jadi pelajaran gini, dari banyak tinggal satu muridnya Syekh Utsaimin, tinggal satu, dan kitab itu dipelajari sampai selesai, kelar. Kitab itu kelar, selesai, tuntas. Perjalanan belajarnya cuma berdua, guru dan murid. Syekh Abdurrahman Sa'di ulama, min kibaril ulama. Muridnya ulama semua. Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kalau tujuannya dunia, udahan, nggak ada yang ngaji. Udahan nggak? Udahan nggak? Udahan. Berhenti nggak? Berhenti. Berhenti tuh. Tuh lihat. Syekh tetap belajar. Kata muridnya, saya doang, lanjut nggak belajar? Lanjut. Nggak ada antum aja belajar. Allahu Akbar. Karena tanggung jawab ilmu bukan pada manusia, tapi kepada yang memberikan ilmu. Lihat ulama, hebat. Belajar, terus belajar, lanjut. Sendiri, sampai kitab itu tuntas. Sendiri, berdua. Ya, sabar. Sabar. Ya, perlu kesabaran. Penuntut ilmu harus sabar.
Sabar. Sampai akhirnya apa? Syekh Abdurrahman Sa'di keluarin apel dari kantongnya. Apel dihadiahkan kepada Syekh Utsaimin buat antum. Antum apa kata Syekh Utsaimin? Kata Syekh Utsaimin apa? Ini makannya direbus. Coba. Hah? Makannya digoreng, direbus, diapain? Apel, dia tanya. Berarti hari-harinya hidupnya dengan apa? Ilmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya Utsaimin, ini makannya diapain? Kalau kita langsung tancap, kita udah paham, udah ngerti. Saya Utsaimin ini makannya diapain? Alhamdulillah. Itu salah satu apa namanya? Salah satu di antara sebab dari sekian banyak sebab yang menjadikan beliau besar dalam dunia ilmu. Dalam dunia ilmu. Waktunya habis untuk ilmu. Sampai apel aja dia nggak tahu. Ya Mas Zeni. Hah? Ajib ya? Apel aja dia nggak tahu. Sampai apel dia nggak tahu. Makanya istimewa. Istimewa beliau. Jauh nggak kita? Jauh apa dekat? Subhanallah. Ya. Oh, kayaknya nggak mungkin saat kita bisa kayak begitu. Mungkin. Mungkin. Sangat mungkin. Kalau belajarnya benar. Mungkin. Sangat-sangat mungkin. Enggak lah, Cat. Kayaknya udahlah begini aja belajarnya. Enggak. Belajarnya benar. Antum sebelum pulang, ingat ada satu ulama, ahli hadis. Namanya Bishr. Disebutkan oleh Al-Imam atau disebutkan dalam kitab Sifatus Safwah Imam Al-Jauzi. Namanya Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi. Ahlul hadis. Dahulunya siapa? Dulunya siapa? Dahulunya tukang apa? Mabok. Main perempuan. Dulunya. Dan menutup usianya sebagai ahlul hadis. Bishr Al-Hafi rahimahullahu ta'ala. Jadi mudah-mudahan Allah kasih taufik buat kita semua dalam belajar dan menuntut ilmu sehingga bisa maksimal apa yang kita dapatkan. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.